Selamat pagi, Bapak Ibu. Mari kita mulai saat teduh pagi ini. Mari kita siapkan hati. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami juga berterima kasih Engkau izinkan berkumpul pagi ini, walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan beracara dari awal hingga akhir. Kami yang hadir di sini memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Bapa. Kami manusia yang lemah, sering jatuh ke dalam dosa. Kami sering melukai hati-Mu ya Bapa. Ampunilah kami. Layakkan kami pagi ini untuk memuji, memuliakan, dan mendengar firman-Mu. Supaya sepanjang hari nanti, semua yang keluar dari mulut kami dan semua tingkah laku yang kami lakukan hanya berasal dari-Mu saja. Bapa, kami mau letakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berfokus hanya kepada-Mu saja. Urapilah kami, buka telinga kami ya Bapa, supaya kami bisa mendengarkan semua firman-Mu pagi ini. Bapa, ini kami mau benar-benar bersimpuh di bawah kaki-Mu, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah semua peralatan yang kami gunakan, semua internet yang kami gunakan, dan berkatilah semua pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Berkatilah semua yang hadir di sini ya Bapa. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita mulai pagi ini dengan pujian. Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan begitu sangat mencintai kita. Ketika kita harus mempunyai suatu pergumulan hidup, kita hanya memohon kepadanya bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Firman-Nya iya dan amin. Mari kita menyembah Tuhan, kita mau pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bila kami mau masuk ke hadirat Engkau, Engkau akan menopang dan menjaga kami. Terima kasih, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Mari saat ini, sahabat-sahabat yang terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang El Shaddai. Tidak usah kita takut, karena Allah akan terus menjaga dan memelihara kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, oh berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, oh berkat-Nya, berkat-Nya Allah yang besar,
Ominastandara katas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas. Onastandara katas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya. Enasandara katas madasya marakatas madasya marakatas. Anasandara katas madasya marakatas sandara katas madasya marakatas madasya. Enasandara katas madasya marakatas. Onastandara katas madasya marakatas marakatas madasya. Enasandara katas madasya marakatas. Atas madasya marakatas. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Mari kita dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun untuk menyembah-Mu. Karena Engkau adalah Allah kami. Engkau satu-satunya yang berkuasa atas hidup kami. Pagi hari ini, kerinduan kami hanya ingin mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau urapi anak-Mu Fenty, yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia, tubuh, jiwa, dan rohnya. Biarlah segala apa yang dia ucapkan sungguh berasal dari-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan dari Injil Markus. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Bacaan Injil pada pagi hari ini sangat cukup singkat, tetapi di sini menjelaskan bahwa bagaimana Yesus sangat peduli kepada pelayanannya. Bagaimana Yesus sangat memperhatikan orang-orang di sekitar hidupnya. Yesus dan para murid mempunyai totalitas pelayanan yang cukup tinggi, tidak kenal lelah, bahkan waktu untuk dirinya sendiri pun tidak ada ya. Kalau dalam zaman sekarang mungkin untuk me time pun mereka nggak ada. Kita dapat lihat di sini di ayat 20, sehingga untuk makan pun mereka tidak dapat. Bisa kita bayangkan betapa Yesus dan para murid benar-benar berjalan dari satu kota ke kota yang lain dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Pada hari ini juga menyadarkan kita bahwa ketika kita mempunyai suatu pelayanan, kita harus mempunyai totalitas yang tinggi, yang tak terbatas untuk melayani sesama kita. Tetapi Bapak dan Ibu, perlu kita ingat bahwa tidak semua pelayanan yang kita lakukan mungkin akan mendapatkan support atau dukungan dari orang-orang di sekitar kita ya, khususnya mungkin dari keluarga kita yang terdekat. Apalagi Bapak dan Ibu di zaman sekarang, ketika kita melakukan suatu pelayanan, pasti akan banyak sekali mendapatkan atau ada perhitungan-perhitungan lah. Kita akan dapetin cuan atau enggak, dapatkan keuntungan, atau mungkin
kita nggak ikhlas, kita nggak rendah hati, kita berharap orang melihat kita berharap mendapat pujian atau sanjungan, dan lain sebagainya. Kita nggak sadar bahwa akhir-akhir ini mungkin rasa rendah hati dalam diri kita sebagai seorang pelayan itu jarang kita temuin ya. Mungkin ketika kita melayani, mungkin kita orang melihat kita, wah pelayanannya baik ya, pelayanannya sangat-sangat menyentuh atau sangat peduli kepada sesamanya. Tetapi ketika mungkin kembali ke dalam rumah, kita tidak memperlakukan keluarga kita dengan baik, atau mungkin kita egois atau segala macam. Jadi kita hanya mau melayani dengan pujian, dengan pamrih ya, mengharapkan orang melihat pelayanan kita. Bukan hal yang mudah buat kita melayani Tuhan. Akan sangat banyak sekali hambatan-hambatan ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita mungkin harus dulu-dulu kita tidak pernah ikut saat teduh, atau jarang baca kitab suci, atau mungkin kita ikut persekutuan, doa, atau komunitas. Orang di rumah kita akan melihat, ini orang kok sibuk sekali ya. Sebagai contoh, saya saat ini sedang ada retret pribadi dengan menggunakan 5 senjata. Mau tidak mau saya terus berpuasa. Mama saya waktu itu saya sempat kepala saya sakit. Mama saya bilang, makanya makan, jangan gak makan. Ngapain sih gak makan, ngapain puasa? Saya cuma bilang, saya cuma diam aja karena mama saya tidak berani ngelawan. Tapi saya bilang, iya nanti saya makan. Karena saya punya kelemahan adalah kalau saya terlambat makan, saya pasti akan sakit. Tapi saya tidak mau mundur, karena itu suatu hambatan buat saya untuk memuliakan Tuhan. Karena kita sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap taat, kita harus tetap setia. Walaupun mungkin orang-orang di sekitar kita menolak kita, mengunjingkan perbuatan-perbuatan kita untuk melayani Tuhan, menganggap kita aneh, kita jangan pernah mundur, kita jangan pernah berhenti melakukan pelayanan itu. Sebab ada tertulis di Mazmur 118 ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Jadi ketika kita mengalami penolakan, walaupun kita harus jatuh sejatuh-jatuhnya, jangan membuat kita mundur. Kita harus ingat bahwa ada Tuhan di samping kita yang akan menolong kita. Lalu ketika mungkin keluarga kita menganggap kita aneh, menganggap kita tidak waras, jangan pernah takut bahwa itu sudah dialami Yesus sebelumnya, yang ada di ayat 21, bahwa kaum keluarganya mendengar hal itu dan ia berkata bahwa ia tidak waras. Maria dan sanak saudaranya mendengar dari orang-orang bahwa Yesus melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar ya. Seperti kita ingat bacaan seminggu ini, di mana Yesus melakukan hal yang sangat tidak disukai oleh orang-orang Farisi. Dari hari Senin kita membaca tentang bagaimana Yesus berpuasa. Yesus memetik gandum pada hari Sabat, menyembuhkan banyak orang, dan banyak orang-orang Farisi mengecam Yesus, bahkan Yesus mau dibunuh. Nah, saudara, keluarganya Yesus mungkin mendengar dari orang-orang, itu keluarganya loh. Harusnya keluarganya percaya bahwa Yesus tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak sampai membuat dia tidak waras ya. Semalam saya merenung, masih maukah kita tetap bekerja, melayani sesama dengan hati yang tulus, walau pekerjaan kita tidak pernah diangkat, diremehkan, bahkan mungkin dikecam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tetap yakin dan percaya segala jerih pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia. Tetap setia dalam melayani Tuhan sampai kapanpun, sampai mungkin kita menutup mata ya, karena kita percaya kita akan mendapatkan suatu mahkota kehidupan.
Di sini untuk mengakhiri renungan saya mau persembahkan lagu ini untuk kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Terutama saya persembahkan buat Pak Paulus dan Jivila yang dengan segala pengorbanannya dia mau melayani kita, anak-anaknya, terutama untuk tim saat teduh dengan segala kekurangan kita, ketidaklayakan kita. Jivila dan Pak Paulus mengorbankan segalanya untuk kita sampai saat ini. Dan kepada peserta saat teduh pagi ini, terima kasih karena kalian, Bapak dan Ibu, mempunyai hati yang luar biasa, yang benar-benar mau melayani Tuhan Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terpujilah Yesus kini, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat melayani. Selamat pagi. Mari teman-teman kita tutup saat teduh ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, dan kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih kerana telah mengizinkan kami berkumpul untuk saat teduh pada pagi ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami, setiap kami yang hadir pada pagi ini. Ya Bapa, Engkau melihat kesetiaan kami, Engkau melihat ketulusan hati kami yang hadir hanya untuk mengucap selamat pagi kepadamu. Kami juga, ya Allah, ingin mengasihi-Mu selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kau pandanglah kami satu persatu. Kau lihatlah wajah kami satu persatu. Betapa kami merindukan kasih-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau pernah jauh daripada kami. Hadirlah dekat di dalam kehidupan kami. Setiap apa yang kami lakukan, iringilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga apa yang kami lakukan pada pagi ini sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Iringilah kami selalu, ya Allah, di setiap langkah kami, agar kami tidak melakukan dosa, agar kami melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Ya Allah Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu, kerana Engkau sentiasa memberi kami apa yang kami perlu, sesuai dengan waktu-Mu. Kini ya Allah, berikanlah kami peluang untuk menunjukkan betapa kami mengasihi-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih kerana Engkau telah memberikan kami Ibu Vila dan Pak Paulus yang telah membimbing kami, yang membawa kami, yang memegang tangan kami
untuk berjalan terus menuju kepadamu. Betapa indahnya hati ketulusan mereka berdua. Berkatilah mereka berdua, ya Allah. Inilah pasangan yang menjadi teladan yang indah Kau berikan kepada kami. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih kerana telah menemukan kami kepada Pak Paulus dan juga Ibu Vila. Oleh kerana pelayanan mereka berdua yang sungguh setia, sungguh tulus hatinya, maka lindungilah keluarganya, anak-anaknya, seluruh keluarga yang dikasihinya. Lindungilah mereka, ya Allah, agar mereka berdua tidak bimbang sepanjang melayani kerja-kerjamu di bumi ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kau berkatilah mereka berdua, agar sentiasa dirahmati, diberkati, dilindungi dan dikasihi oleh-Mu selalu. Begitu juga dengan seluruh kami yang hadir dan setia kepadamu. Mari kita doa untuk komunitas pemunihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Segala kemuliaan hanya padamu, ya Allah. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari buka kamera kita foto sejenak. Saya mulai dari layar pertama ya. 1, 2, 3. Layar selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.